Amalan yang lebih dicintai Allah. Saudaraku, sebagian besar ulama salaf mengatakan, di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Tafsir Al-Quran Al-Ashim, Ibnu Katsir, 8/417, Dar Taibah, CTK, kedua, 1420H. Ibnu Rajab menjelaskan hal di atas dengan membawakan perkataan ulama salaf lainnya. Balasan dari amalan kebaikan adalah amalan kebaikan selanjutnya. Barang siapa melaksanakan kebaikan lalu melanjutkan dengan kebaikan lainnya, maka itu adalah tanda diterimanya amalan yang pertama. Begitu pula barang siapa yang melaksanakan kebaikan, namun malah dilanjutkan dengan amalan kejelekan, maka ini adalah tanda tertolaknya atau tidak diterimanya amalan kebaikan yang telah dilakukan. Lataif Al-Ma'arif, Helm, 394. Saudaraku, di antara keunggulan suatu amalan dari amalan lainnya adalah amalan yang rutin kontinu dilakukan. Amalan yang kontinu walaupun sedikit itu akan mengungguli amalan yang tidak rutin meskipun jumlahnya banyak. Amalan inilah yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya. Hadis riwayat Muslim No. 783. Dari Aisyah, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah. Rasul Shallallahu alaihi wasallam menjawab, amalan yang rutin kontinu walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim No. 782. Alqamah pernah bertanya pada Ummul Mukminin, Aisyah, wahai Ummul Mukminin, bagaimanakah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beramal? Apakah beliau menghususkan hari-hari tertentu untuk beramal? Aisyah menjawab, tidak, amalan beliau adalah amalan yang kontinu, rutin dilakukan. Siapa saja di antara kalian pasti mampu melakukan yang beliau Shallallahu alaihi wasallam lakukan. Hadis riwayat Muslim No. 783. Di antaranya lagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam contohkan dalam amalan salat malam. Pada amalan yang satu ini, beliau menganjurkan agar mencoba untuk merutinkannya. Dari Aisyah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, lakukanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian, karena Allah tidaklah bosan sampai kalian merasa bosan. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim No. 782. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, yang dimaksud dengan hadits tersebut adalah agar kita bisa pertengahan dalam melakukan amalan dan berusaha melakukan suatu amalan sesuai dengan kemampuan. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang rutin dilakukan walaupun itu sedikit. Beliau pun menjelaskan, amalan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang terus-menerus dilakukan kontinu. Beliau pun melarang memutuskan amalan dan meninggalkannya begitu saja, sebagaimana beliau pernah melarang melakukan hal ini pada sahabat Abdullah bin Umar. Fathul Bari Ibni Rajab, 1/84, Asy Syamilah. Yaitu Ibnu Umar dicela karena meninggalkan amalan salat malam. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata padaku, wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si Fulan. Dulu dia biasa mengerjakan salat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi. Hadis riwayat Bukhari No. 1152. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, wahai kaum muslimin, rutinlah dalam beramal, rutinlah dalam beramal. Ingatlah, Allah Azza wa Jalla tidaklah menjadikan akhir dari seseorang beramal selain kematiannya. Beliau rahimahullah juga mengatakan, jika syaitan melihatmu kontinu dalam melakukan amalan ketaatan, dia pun akan menjauhimu. Namun jika syaitan melihatmu beramal kemudian engkau meninggalkannya setelah itu, malah melakukannya sesekali saja, maka syaitan pun akan semakin tamak untuk menggodamu. Al-Mahjah fi Sairid Duljah, Ibnu Rajab, Helm, 71, dinukil dari Tajridul Itiba, fi Bayani Asbabi Tafadulil A'mal, Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, Helm, 86, Dar Al-Imam Ahmad, CTK, pertama, 1428H. Saudaraku, amalan yang kontinu akan terus mendapat pahala. Berbeda dengan amalan yang dilakukan sesekali saja meskipun jumlahnya banyak,
maka ganjarannya akan terhenti pada waktu dia beramal. Bayangkan jika amalan tersebut dilakukan terus-menerus, maka pahalanya akan terus ada walaupun amalan yang dilakukan sedikit. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, sesungguhnya seorang hamba hanyalah akan diberi balasan sesuai amalan yang ia lakukan. Barang siapa meninggalkan suatu amalan bukan karena uzur syar'i seperti sakit, bersafar, berpergian, atau dalam keadaan lemah di usia senja, maka akan terputus darinya pahala dan ganjaran jika ia meninggalkan amalan tersebut. Fathul Bari li Ibni Rajab 1/84. Namun perlu diketahui bahwa apabila seseorang meninggalkan amalan soleh yang biasa dia rutinkan karena alasan sakit, sudah tidak mampu lagi melakukannya, dalam keadaan bersafar atau uzur syar'i lainnya, maka dia akan tetap memperoleh ganjarannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika seseorang sakit atau melakukan safar, maka dia akan dicatat melakukan amalan sebagaimana amalan rutin yang dia lakukan ketika mukim tidak bepergian, dan dalam keadaan sehat. Hadis riwayat Bukhari 2996. Saudaraku, amalan yang sedikit tetapi kontinu akan mencegah masuknya virus _futur malas untuk beramal. Jika seseorang beramal sesekali namun banyak, kadang akan muncul rasa malas dan jenuh. Sebaliknya jika seseorang beramal sedikit namun istiqomah terus-menerus maka rasa malas pun akan hilang dan rasa semangat untuk beramal akan selalu ada. Itulah mengapa kita dianjurkan untuk beramal yang penting kontinu walaupun jumlahnya sedikit. Kadang kita memang mengalami masa semangat dan kadang pula futur beramal. Sehingga agar amalan kita terus-menerus ada pada masa-masa tersebut, maka dianjurkanlah kita beramal yang rutin walaupun itu sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu pasti ada masa semangatnya, dan setiap masa semangat itu pasti ada masa futur. Barang siapa yang kemalasannya masih dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia berada dalam petunjuk. Namun barang siapa yang keluar dari petunjuk tersebut, sungguh dia telah menyimpang. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Saudaraku, ketika ajal menjemput, barulah amalan seseorang berakhir. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah menjadikan ajal waktu akhir untuk amalan seorang mukmin selain kematiannya. Lalu Al-Hasan membaca firman Allah Azza wa Jalla, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin, yakni ajal. Quran Surat Al-Hijr 99, Lataif Al-Ma'arif, Helm 398. Ibnu Abbas, Mujahid dan mayoritas ulama mengatakan bahwa al-yakin adalah kematian. Dinamakan demikian karena kematian itu sesuatu yang diyakini pasti terjadi. As-Suzai mengatakan bahwa makna ayat ini adalah sembahlah Allah Azza wa Jalla selamanya sepanjang hidup. Lihat Zadul Masir, Ibnul Jauzi, 4/79, Mauki, Et-Tafasir, Asy Syamilah. Ibadah seharusnya tidak ditinggalkan ketika dalam keadaan lapang karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalimu ketika susah. Hadis riwayat Hakim. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa melakukan amalan-amalan yang membuahkan ketaatan berikutnya untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab.